Awarding Liga Ban Sampah 2025 khusus wilayah Kecamatan Sukomanunggal resmi digelar pada Sabtu, 28 Februari 2026, di Gedung Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya Barat. Kegiatan ini menjadi puncak seleksi bertahap yang telah dimulai sejak Oktober 2025. Bapak Ibu dapat silakan bisa masuk ke depan. Monggo Ibu. Menuju Indonesia asli. Surabaya. Wani. Wafiyatan fil jasa wa zaidan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan bidal maut. Ibu Kota Surabaya, Bapak Dedi Irianto, Ibu Sekretaris Kecamatan Sukomanunggal, Ibu Yunita, Bapak Korwil Surabaya Barat, Bapak Yabes, dan kepada Korwil ada dari Surabaya Utara, Surabaya Timur. Oke, terima kasih teman-teman rawuhnya, teman-teman Paskel, dan para peserta Liga Bangsa Batu Kota. Ke pasar membeli pepaya, tidak lupa membeli pepaya matang. Ayo gila sampah mulai sekarang ya, bergerak dan berdampak bagi lingkungan. Yang kami hormati untuk Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, kemudian yang kami hormati untuk Bapak Camat mewakili Pusekcam, ya, juga kami hormati untuk para lurah ya se-Kecamatan Sukomanunggal, juga yang kami hormati untuk Korwil se-Surabaya, ya ini diwakili Surabaya Timur, Surabaya Utara, Surabaya Selatan dalam perjalanan, Surabaya Pusat juga masih dalam perjalanan, ya, dan Surabaya Barat. Nikmat-nikmat Islam kita yang saat ini juga kita semuanya jauh berpuasa. Salam sejahtera juga untuk kita semua yang hadir, Ibu yang mungkin tidak melaksanakan ibadah puasa. Pak Dedi, matur suwun sekali lagi kami. Aku asli Korwil Timur dan pindah Korwil Utara, tinggal satu lagi Korwil Pusat gitu ya, yang belum hadir. Juga para tokoh masyarakat tempat kawin, kondisi badan gak enak, masih semangat untuk tetap hadir. Matur suwun Pak Kawin. Dan membeli talas, tidak lupa membawa keranjang. Kalau ingin Sukomanunggal berkelas, pilah sampah dari rumah mulai sekarang. Surya Mandiri Sejahtera. Suara Harapan 2 Simor Purberkah. Dan kami mohon untuk Bapak Cahyo membantu kami memberikan kita mohon Bapak Cahyo untuk membantu kami menyerahkan. Juara 3 Surya Mandiri Sejahtera. Juara 2 Bank Sampah Simor Rukun Berkah. Juara 1 Harapan 1 Bank Sampah Merso U. Beri tepuk tangan. ketiga luar biasa. Untuk yang terbaik ini
tadi ya, yang bikin senyum. Ada timbangan juga dari DLH Mangkusumo. Terima kasih. Iya. Selanjutnya untuk memberikan piagam kami mohon kepada Bapak Yabes sebagai Ketua Panitia Liga Bank Sampah untuk memberikan kepada juara terbaik Liga Bank Sampah. Juara 5 Bank Sampah Bahagia Sejahtera. Kami mohon Bapak Yabes ya. Ini kemana-mana sih kan? Mau dibantu dibawakan? Saya bawakan tas. Kosong Pak, kurung buko Pak. Iri sama Bu, saya juga iri. Lihat ya, makin semangat, makin semangat. Oh, senyum beres sama 3 jari. Foto bersama dulu. Bentar saya dulu. Oh iya, si suaranya kemana? Saya aja. Ya, selamat siang. Kami berada di gedung Kecamatan Sukomanunggal dan di acara langsung yaitu pemberian award untuk Liga Bank Sampah 2025 khususnya di Kecamatan Sukomanunggal, di mana Surabaya Barat ini mengambil tema Surabaya Barat bergerak dan berdampak. Dan hari ini kebetulan dihadiri oleh Kadis DLH Surabaya Bapak Dedi Irianto. Pak, yang ingin saya tanyakan, supporting daripada DLH Surabaya mengenai adanya Bank Sampah 2025 di Kecamatan Sukomanunggal ini. Jadi gini, sebetulnya supporting dari DLH itu terkait dengan hadiah lomba ini tidak ada apa-apa nilainya dibandingkan yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Jadi program pengembangan bank sampah ini sejalan dengan arahan dari Bapak Wali Kota, di mana Pak Wali Kota ini kita harus mulai fokus serius terhadap penanganan di hulunya. Karena kondisi TPA itu sudah sampah di TPA itu sudah cukup banyak. Jadi kita sekarang harus fokus bagaimana mengurangi sampah dari hulunya. Bagaimana cara pengurangan sampah di hulunya? Karena sampah ada 2 jenis, ada organik dan anorganik. Maka pagi hari ini pengelolaan bank sampah itu adalah salah satu contoh bagaimana kita mengurangi sampah dari hulunya untuk sampah anorganik. Karena sebetulnya sampah yang kita buang itu sebetulnya masih banyak nilainya, masih tinggi nilainya. Artinya dengan dibuktikan dengan adanya bank sampah ini bisa kita data berapa transaksinya warga, berapa penghasilan warga yang dihasilkan dari mengelola sampah anorganik. Oleh karena itu, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berdampak, bergerak ke seluruh wilayah Surabaya, sehingga kalau ini sudah masif, bank sampah bisa maksimal, masyarakat juga sejahtera, ada tambahan penghasilan, sementara pemerintah kota juga akan diuntungkan karena sampah yang menuju ke TPA Benowo semakin berkurang. Itu Pak. Ya, berarti kehadiran Kadis ya, termasuk DLH ini adalah mewujudkan ada negara hadir di dalam para penggerak daripada bank sampah ini. Mereka menjadi semangat gitu Pak. Ya, jadi Pak, harapan dari DLH khususnya Bapak dengan adanya Liga Bank Sampah ini yang tadi seperti uraikan ya, yang secara langsung tadi sudah juga disampaikan, maka bagaimana langkah berikutnya dari DLH ini untuk supaya tidak hanya berhenti di Sukomanunggal, yang lainnya? Ya, makanya harapannya kalau ini nanti bisa masif bergerak di seluruh kota Surabaya, itu kita kalau buang sampah ke TPA Benowo itu kan bayar. Oh, bayar ya? Bayar tipping fee. Nah, kalau ini kegiatan ini masif dan sampah yang ke TPA Benowo berkurang secara signifikan, maka anggaran untuk pembayaran tipping fee ini bisa kita sampaikan kembalikan lagi ke masyarakat untuk kegiatan-kegiatan yang lain untuk pengelolaan sampah, untuk hadiahnya misalnya untuk apa.
kalau ini bisa berjalan dengan masif. Nah, Pak, ini terakhir ya, bagi mereka yang sudah ikut lomba ya, Sukoma, baik yang tidak mendapatkan terbaik lah juara, supaya tidak hanya berhenti sampai di sini lomba, mungkin Bapak bisa memberikan semangat bagi mereka untuk tidak berhenti di hanya lomba saja. Ya, jadi terima kasih kepada seluruh peserta lomba Liga Bank Sampah di Sukomanunggal ini. Artinya para peserta ini sejatinya itu sudah merupakan pemenang, karena para peserta ini sudah mau mengolah sampah, aware terhadap lingkungan, peduli terhadap keberlanjutan bumi kita ini, sehingga mereka sejatinya sudah menang, sudah menjadi pemenang untuk bisa menjaga lingkungan di Surabaya ini. Terima kasih Pak. Ya, selamat siang. Kami dari Media Digital Pena Bersayap berada di Gedung Sukomanunggal Kecamatan di acara langsung pemberian award untuk Liga Bank Sampah 2025 khususnya di Kecamatan Sukomanunggal. Dan siang ini saya langsung bertemu dengan Ketua Panitia Pelaksanaan Lomba Liga sekaligus Korwil Surabaya Barat untuk tentang lingkungan hidup. Pak, bisa dikenalkan nama Bapak, kemudian dengan acara siang ini, Pak. Iya, nama saya Yabes Siwancono, Korwil Surabaya Barat, sekaligus sebagai panitia penyelenggara Liga Bank Sampah ini. Tujuan dari lomba Liga Bank Sampah ini adalah yang pertama adalah untuk mengurangi debit sampah dari hulu rumah masing-masing, supaya sampah itu tidak berkececeran dan sampah itu bisa teratasi. Sampah ini karena mengganggu kebersihan juga di sekitar rumah, sehingga dengan adanya lomba ini untuk mewujudkan bahwa visi Surabaya Barat bergerak dan berdampak, dan ini juga menyadarkan kepada masyarakat supaya peduli dengan sampah dan merupakan budaya cinta lingkungan. Pak, tentang bank sampah sepertinya sudah lama digerakkan di Surabaya, tetapi apa yang menjadi inisiasi Bapak koordinator bank sampah ini bisa dilombakan dikasih pemberian award? Apa yang menjadi dasar? Ya, dasarnya ini untuk menghidupkan bank sampah yang mati suri, sehingga sekarangnya dengan adanya lomba ini membangkitkan kembali semangat mereka. Ternyata luar biasa dengan adanya lomba ini, antusias mereka ini sangat-sangat luar biasa. Jadi ini perlu saya tingkatkan kembali, bukan hanya ini rencana ini akan mengadakan di Kecamatan Sambikerep. Ini untuk langkah berikutnya sebagai wujud bahwa Surabaya Barat bergerak dan berdampak ini benar-benar terwujud. Untuk Kecamatan Sukomanunggal sendiri ada berapa banyak bank sampah, atau mungkin bisa di breakdown setiap RW ada berapa bank sampah sebenarnya? Secara keseluruhan bank sampah Kecamatan Sukomanunggal dari 6 kelurahan itu tercatat 43 bank sampah. Kemudian yang ikut lomba ini 23 bank sampah, yang lolos verifikasi 13 bank sampah. Kemudian hari ini warding ini menentukan juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2 dan 3. Jadi ada 43 sebenarnya, Bang, cuman di klasifikasi yang memang yang layak untuk memang dilombakan. Betul. Ya. Sebetulnya tiap RW itu ada berapa sih bank sampah itu? Relatif, ada yang nggak ada yang 3 sampai 4, ya. Bahkan ada yang setiap RT ada. Nah, setiap RT ada. Jadi ada yang 1 RW ada 10 RT itu ada semua. Dan memang ada yang ini tergantung dari pemangku wilayah. Jadi support dari Pak RW, Pak RT ini yang memang sangat dibutuhkan. Kalau misalkan warga itu membentuk tidak ada support dari RT dan RW, ya rasanya untuk stagnan jalan di tempat. Tapi kalau semuanya berjalan dengan bersinergi antar pemangku wilayah, RT, RW dan RT itu mau mendukung, wah ini luar biasa. Dan ini banyak sekali di RW-RW yang bergerak. Ya contohnya hari ini yang mendapatkan reward bagi lomba Liga Bank Sampah. Berarti memang support RT dan RW ini sangat penting ya. Sangat penting. Untuk support dari kelurahan atau kecamatan mungkin ada, Pak? Ada. Justru disinilah support dari kecamatan, dari kelurahan ini memberikan support.
ya, memberikan support, dan ini luar biasa. Saya bangga ya dengan Kecamatan Sukomanunggal, dengan Pak Camat ini memberikan support yang luar biasa. Kemudian juga beberapa kelurahan ini juga memberikan support yang luar biasa sehingga terwujudlah lomba Liga Bank Sampah ini. Ada keinginan nggak lomba ini diadakan tiap tahun atau 2 tahun atau gimana? Supaya bank sampah lainnya yang tadinya mati suri atau nggak ikut, bisa kepingin ikut. Nah, ini merupakan awal sebagai percontohan Kecamatan Sukomanunggal ini untuk mengawali. Dan ini kami akan memprogramkan, mungkin untuk Kecamatan Sukomanunggal ini kemungkinan tiap tahun. Ini akan kami koordinasikan, mengevaluasi dari kegiatan ini bagaimana untuk kelanjutannya, dan saya memang berharap ini bukan hanya berhenti di sini, tapi harus ada berkelanjutan, khususnya wilayah Surabaya Barat. Saya sebagai korwilnya. Ya, berarti ini masih perdana berarti ya, Pak? Perdana, betul. Apakah nanti akan dibuat sistem klasifikasi, Pak, kelas? Jadi mereka yang memang sudah mendapatkan nomor ya terbaik, maka kelas kapasitas mereka pasti akan naik. Apakah nanti ada seperti itu mungkin ya klasifikasi? Ya, memang nantinya rencana itu nanti ada tingkat pemula, ada tingkat berkembang, dan ada tingkat mandiri. Itu rencana ke sana. Nah, ini nanti akan kami bicarakan dengan tim, kita bicarakan. Ini kan tidak lepas dari koordinator Faskel, fasilitator lingkungan. Ini memang motornya, sehingga kami akan kumpulkan mereka untuk kita bicara bareng-bareng bagaimana kelanjutannya. Diharapkan memang semua bank sampah itu bersatu bisa mandiri ya. Betul. Artinya dari kegiatan mereka bisa menghasilkan dan bisa menghidupi para kader-kader yang ikut itu ya. Ya, khususnya kepada anggota bank sampah. Ini karena bank sampah ini secara ekonomi itu adalah menambah, apalagi dengan adanya sampah-sampah kering yang bisa diuangkan, ini akan menambah ekonomi dan menambah penghasilan daripada anggota itu sendiri. Bahkan ada yang mencapai 8 juta, 7 juta lah, itu kan dari kegigihan mereka. Nah, ini untuk apa uangnya? Itu kesepakatan dari pengurus itu sendiri. Ya, Pak, terakhir apa harapan Bapak dengan adanya lomba ini khususnya untuk para penggerak bank sampah di Kecamatan Sukomanunggal? Harapan saya dari semua pemangku wilayah ini mendukung kegiatan ini, mulai dari camat, lurah, RW, RT, dan KAD Surabaya Barat, termasuk fasilitator lingkungan. Ini bersinergi, kerjasama semuanya. Kalau ini sudah bisa berjalan dengan baik, saya percaya akan berkelanjutan dan lebih baik dari yang sekarang. Terima kasih Pak untuk waktunya siang ini. Matur nuwun. Ya, selamat siang, kami berada di gedung di Kecamatan Sukomanunggal dalam rangka ada Liga Bank Sampah 2025, khususnya di Kecamatan Sukomanunggal yang mengambil tema Surabaya Barat bergerak dan berdampak, dan kebetulan acara ini dihadiri oleh anggota Komisi A DPRD dari fraksi PKS. Pak, bisa dijelaskan kehadiran Bapak ya dan adanya lomba bank sampah ini? Ya. Support apa yang dari anggota dewan? Ya, saya di sini ya memang diundang ya, kemudian dalam rangka memberikan dukungan terhadap gerakan bank sampah. Kita berharap bank sampah ini bisa optimal bergeraknya dan menjadi inspirasi di seluruh kota Surabaya. Tidak hanya di beberapa kecamatan saja, tapi seluruh kecamatan kota Surabaya ini punya bank sampah yang aktif dan kemudian optimal dalam mendukung lingkungan hidup, terutama di urusan persampahan. Seperti kita ketahui ya, 3 masalah besar di perkotaan itu adalah sampah, kemudian banjir dan macet. Ya, dan kegiatan ini Liga Bank Sampah di Kecamatan Sukomanunggal mulai tahun 2025 sampai tahun ini 2026 ini dalam rangka kemudian bagaimana mengurangi sampah, dimulai dari hulu, yaitu dari rumah tangga ataupun dari horeca, hotel, restoran ataupun kafe. Nah, ini nanti semoga menjadi inspirasi untuk kecamatan lain ataupun daerah lain, terutama di Surabaya, agar kemudian bisa menyelesaikan permasalahan atau mengurangi setidaknya permasalahan di
Surabaya. Ya Pak Cahyo, memang ini agak berbeda ya. Bapak dari Komisi A ya, Ya. pemerintahan ya. Tapi ini kan mengarah ke lingkungan. Tapi ada hal yang bisa didorong dari Komisi A supaya memang harus bergerak tidak hanya di Sukomanunggal pastinya ya. Ya. Ya, harapannya memang ada di kecamatan lain juga. Mungkin 31 kecamatan itu nanti punya kegiatan ya serupa atau setidaknya sama, sehingga permasalahan perkotaan terutama sampah ini bisa terurai dengan baik. Ya. Terima kasih Pak Cahyo untuk sekilas, walaupun ini kehadiran Bapak beri semangat untuk tim Bank Sampah yang ada di Sukomanunggal. Mungkin ada pesan Pak yang disampaikan terakhir? Pesan saya untuk seluruh warga Surabaya, mari kita jaga Surabaya bersama-sama. Ya, salah satu yang kita jaga adalah lingkungan hidupnya dan dimulai dari urusan sampah. Mari kita pilah sampah dimulai dari rumah kita masing-masing sehingga punya kontribusi dalam menyelesaikan persampahan di Kota Surabaya. Terima kasih Pak dukungannya.